Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan kita, Felix Sport. Ya, ini apa kabar ya di hari-hari yang menyenangkan ini di awal tahun nih? Gimana kabarnya nih ya guys ya? Semoga sehat selalu, semoga di tahun 2002 ini kita semakin hidupnya diberkahi dan semoga pokoknya dilancarkan lah, semuanya sehat selalu ya guys ya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah konten yang sangat cukup mengerikan gitu. Wais, mengerikan coy. Nah, penasaran? Kita akan membahas 7 fakta unik perang dunia yang tidak ada di buku pelajaran. Bayang nggak? Jadi nggak ada di buku pelajaran waktu kita ke sekolah gitu ya guys. Peristiwa penembakan pewaris mahkota Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand beserta istrinya pada tanggal 8 Juni 1914 merupakan penyebab pecahnya Perang Dunia Pertama. Sedangkan penolakan Jerman atas pemerintahan Inggris dan Prancis untuk menghentikan agresi militer ke Polandia merupakan penyebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Kedua sejarah tadi pasti sudah kita ketahui lah ya, semenjak kita berada di bangku sekolah waktu dulu. Ya biasanya itu dari buku mata pelajaran sejarah di sekolah gitu kan. Tapi tahu nggak nih kalian nih, ada banyak fakta unik terkait sejarah Perang Dunia Pertama dan Kedua yang mungkin kalian belum tahu loh guys. Penasaran dengan beberapa fakta unik tersebut? Yuk kita simak bersama. Berikut adalah 7 fakta unik Perang Dunia yang tidak ada di dalam buku pelajaran di sekolah. Yang pertama, tank buatan Inggris mempunyai kelamin. Oh iya, punya jantan sama betina ini. Melansir tanksmuseum.org, dalam menghadapi Perang Dunia Pertama, Inggris memproduksi tank untuk memperkuat kekuatan militer. Inggris berhasil memproduksi tank Mark I sebanyak 150 unit. Uniknya 150 unit tank ini yang diproduksi oleh Inggris ini dibedakan menjadi 2 jenis kelamin. Wow, bisa nikah nggak nih? Yaitu 75 unit tank jantan dan 75 unit tank betina ya guys ya. Wah, udah berpasang-pasangan, udah pas nih. Ini bisa diternakin gak nih? Tank jantan dipersenjatai meriam, sedangkan tank betina dipersenjatai dengan senapan mesin. Mark I pertama digunakan dalam perang di Somme pada 15 September 1916 ya. Jadi emang gitu ya guys ya, tank jantannya itu dia punya meriam. Nah untuk betinanya dia cuman mesin gun doang gitu ya. Ini digunakan pada tahun 1916. Wah, jadi banyak kelaminnya guys, luar biasa ya. Yang kedua, tank pertama Inggris diberi nama Little Willie. Weis, baru tahu beneran ini ya guys ya. Melansir history.com, tidak hanya dibedakan menjadi 2 jenis kelamin. Tank pertama buatan Inggris juga diberi nama Little Willie ya, atau Willie kecil. Ini nggak tahu nih Willie itu siapa gitu ya. Tank yang dibuat pada tahun 1915 ini mampu menampung 6 orang dan dapat berjalan dengan kecepatan 3,22 km per jam. Wow, lumayan cepat juga ya. Pembuatan kendaraan perang ini itu yang sangat mengejutkan, itu dirahasiakan guys. Jadi pembuatan tank ini dirahasiakan. Bahkan tenaga buruh yang membuat kendaraan ini tidak tahu jika mereka sedang membuat kendaraan perang. Setelah selesai dibuat, pengiriman kendaraan perang ini pun sangat dirahasiakan sekali ya guys ya. Mungkin ini udah bagian dari perang juga ya. Mereka rahasiakan bahwa mereka mempunyai kekuatan artileri kalau nggak salah ya guys ya. Yaitu diletakkan ke dalam peti dengan diberi keterangan tank, yaitu merujuk pada tangki sebagai wadah penampungan air. Oh iya ya, tangki ya. Jadi mungkin musuh nggak ngeh kalau ternyata Inggris dia siap juga buat perang dengan menyiapkan tank ya. Tentu saja tindakan ini adalah sebagai kamuflase agar tidak diketahui oleh pihak musuh. Uniknya sampai saat ini kendaraan perang tersebut masih disebut dengan tank. Ketiga, ledakan buatan manusia terbesar sebelum era nuklir.
Melansir nationalgeography.com, sejarah mencatat salah satu ledakan buatan manusia terbesar sebelum era bom nuklir adalah terjadi pada 7 Juni 1917. Pagi itu, pasukan Inggris meledakkan 19 ranjau besar yang ditanam di dalam tanah di punggung bukit di luar Messines. Apa tuh Messines? Oh iya, daerah di Belgia. Dalam usaha memukul mundur pasukan Jerman. Ranjau yang membuat ledakan sangat besar itu diperkirakan dibuat dari 1 juta pon bahan peledak. Salah satu alasan mengapa ledakan ini merupakan ledakan terbesar sebelum era nuklir adalah karena suara ledakannya sangat besar, sangat keras, hingga terdengar ratusan kilometer dari lokasi peledakan ya guys. Berada di London, mengaku mendengar suara ledakan tersebut. Untuk diketahui jarak sumber ledakan ke London adalah kurang lebih 280 km guys. Bayangin 280 km itu terdengar gitu ledakannya gitu. Udah kayak gunung berapi meletus ya kan. Dalam hal korban, ledakan ini menelan korban sebanyak 10.000 jiwa ya guys. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh, sedih juga ya guys ya, 10.000 jiwa loh guys. Aduh, emang sedih ya guys ya. Oke gitu ya guys. Yang keempat, Prancis membangun kota Paris palsu untuk mengelabui musuh. Tuh, baru tau kan? Perang Dunia Pertama memaksa dunia untuk menciptakan alat dan kendaraan perang yang mematikan ya guys ya. Membunuh, membinasakan. Udah, oke. Pesawat pembawa bom adalah yang paling ditakuti pada saat Perang Dunia Pertama. Melansir dari thedailybeast.com, pihak otoritas Prancis membuat keputusan yang terdengar agak sedikit gila gitu ya. Untuk mengantisipasi kota Paris diserang atau takut diserang dengan serangan udara, Prancis membuat kota Paris yang palsu guys. Karena senjata anti pesawat dan perlawanan dengan pesawat dianggap tidak bisa diandalkan lah waktu itu ya guys ya. Maka sebagai alternatif, strategi adalah dengan cara mengelabui musuh dengan membuat kota Paris palsu. Wow, berarti budgetnya gede dong, harus bikin menara Eiffel lagi dong coy. Cara ini dianggap akan berhasil karena anggapan teknologi pesawat tempur pada saat itu masih belum canggih, sehingga pilot akan kesulitan membedakan target pengeboman, yaitu sulit membedakan kota Paris yang asli dengan yang palsu ya guys. Pembangunan kota Paris palsu ini dimulai pada tahun 1917. Lokasinya yang dipilih adalah kota Maison, Latvite. Yang kelima, pilot Amerika menembak jatuh pesawat Jepang dari udara menggunakan pistol dan parasut. Melansir dari warhistoryonline.com, pada Perang Dunia Kedua, Owen J. Bagot, seorang pilot dari Angkatan Udara Amerika Serikat, bertugas untuk mengamankan jalur pasokan dari Cina ke India dan mengganggu jalur pasokan Jepang. Dalam operasinya, Bagot menggunakan pesawat B-24. Dalam perang udara dengan pesawat Jepang, berhasil ditembak jatuh oleh pesawat Jepang. Tapi sebelum pesawat B-24 ini jatuh ke tanah, seperti adegan dalam film aksi gitu ya, Bagot berhasil keluar dari pesawat dan membuka parasut. Ringkasnya, saat Bagot melayang dengan parasutnya, Bagot mengambil pistol miliknya gitu ya di saku dan melepaskan tembakan ke arah pesawat Jepang. Ya kan biasanya pesawat kan kuat ya ditembak pakai pistol gitu kan. Tapi ini memang hoki ini si Bagot ini ya. Emang kan terdengar mustahil, tapi faktanya tembakan Bagot tepat mengenai kepala dari pilot Jepang itu, yang akhirnya membuat pesawat Jepang tersebut jatuh dan hancur menuju daratan yang sungguh keras. Yang keenam, tentara termuda saat Perang Dunia Pertama berusia 12 tahun. Melansir dari armytigers.com, Sidney Lewis tercatat sebagai prajurit termuda pada saat Perang Dunia Pertama. Lewis bergabung dengan Resimen Surrey pada Agustus 1915.
Saat itu usianya baru 12 tahun. Lewis mulai terjun ke dalam medan pertempuran pada saat 13 tahun, tepatnya pada pertempuran Somme. Somme atau Somme ini bacanya ya guys ya. Jadi ini Sidney Lewis ini 12 tahunan gitu lah ya, dia ikut perang. Kayaknya emang make sense juga gitu, masuk akal, karena emang waktu itu mungkin semuanya dikerahkan, bahkan anak kecil pun disuruh perang ya guys ya. Yang ketujuh, Coca-Cola ikut andil dalam Perang Dunia Kedua. Loh, kok bisa? Tank, pesawat tempur, meriam, senapan, dan granat merupakan bagian penting dari Perang Dunia. Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hal tadi dianggap tidak penting dan tidak akan dibawa ke dalam medan perang. Ada yang berbeda dengan Amerika Serikat. Melansir dari coffeeorder.com, saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, Jenderal Angkatan Darat AS Dwight D. mengirim telegram terhadap petinggi Coca-Cola di Atlanta untuk mensuplai Coca-Cola ke dalam perang. Meminum Coca-Cola dianggap memberikan energi dan semangat prajurit-prajurit yang sedang bertempur ya guys. Memang itu Coca-Cola kalau dikasih es itu ya pada saat lebaran itu memang nikmat gitu ya. Cuman pas lebaran doang gitu ya. Dwight memanfaatkan ucapan pendiri Coca-Cola, Robert Woodruff, yang berjanji akan memberikan Coca-Cola seharga 5 sen kepada pria, atau lebih tepatnya pria berseragam dimanapun berada, tanpa mempedulikan seberapa besar biaya produksi dan kesulitan logistik yang dia hadapi ya guys. 6 bulan setelah telegram diterima oleh Woodruff, Coca-Cola mulai mendistribusikan produknya ke area pertempuran dengan mendirikan pabrik di dekat area pertempuran. Waduh, udah gila nih ya. Setiap Coca-Cola yang dikirim ke area pertempuran untuk memproduksi Coca-Cola diberikan seragam tentara dan dianggap sebagai prajurit yang bertugas. Pekerja Coca-Cola yang dikirim ke medan perang itu dikenal dengan istilah Coca-Cola Colones. Wah, apalagi nih sebutannya nih. Nah loh, jadi si pekerja Coca-Cola juga punya sebutan ya guys. Jadi semua itu bisa terjadi di perang dunia. Bikin kotak palsu, ada Coca-Cola masuk, tank ada jantan betina. Aduh, sungguh-sungguh ya untung kita hidup di zaman sekarang yang udah bisa dibilang damai ya guys ya. Nah itu dia guys, semoga ya teman-teman semuanya terinformasi dengan banyaknya fakta sejarah dan perang dunia yang unik dan juga menggelitik. Nah, jika kamu mencari tahu lebih banyak fakta tentang sejarah, nggak melulu ada yang tertulis di buku pelajaranmu saat sekolah dulu loh. Sekarang kamu punya wawasan baru tentang sejarah, bukan? Itu dia guys, 7 fakta unik perang dunia yang tidak ada di buku pelajaran saat kita sekolah ya guys. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa kalau suka dengan konten seperti ini, subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tombol keringnya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.